Selamat datang kembali di Film Short. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Thailand yang berjudul Pimak. Film yang bergenre horor sekaligus drama komedi ini diperankan oleh aktor terkenal dan ganteng bernama Mario Maurer yang berperan menjadi Pimak. Dan aktris cantik yang terkenal bernama Davika Hon yang berperan sebagai Nak. Tak perlu pakai lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum kita memulai kisah ini, jangan lupa nonton sampai habis lalu like, subscribe dan bunyikan belnya. Klik subscribe itu gratis. Mari kita mulai kisahnya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang sedang melahirkan. Karena tinggal seorang diri, tidak ada seorang pun yang menolong Nak. Lalu dia memanggil Pimak. Pimak. Di barak tentara, terdapat 5 orang sahabat, yaitu Ter, Puak, Sin, dan seorang lagi bernama Mak yang datang dengan cara ditadu sambil kesakitan. Biar kalian tidak bingung nantinya, kita sebut saja Mak dengan sebutan Pi. Namun ketika dicek, ternyata dia hanya mengalami keseleo di kakinya. Mereka yang awalnya sudah merasa pesimis terhadap perang ini, Puak berteriak menyemangati mereka. Mendengar perkataan Puak meskipun yang diucapkan itu ngaco, mereka kembali bersemangat. Lalu mereka kembali ke medan perang. Karena tidak memiliki senjata yang canggih, mereka mengalami kekalahan dan bersembunyi di parit. Pi yang mengalami luka tembak di dadanya, bertekad untuk terus hidup agar bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Lalu mereka berjuang keras agar bisa mundur dari medan perang itu. Di sisi lain, Nak sedang menggendong anaknya di dermaga. Dia selalu berada di sana menantikan kepulangan Pi dan sambil memanggil namanya. Suaranya itu membuat warga di sekitar menjadi ketakutan dan segera masuk ke rumah. Di lain waktu, mereka berlima sedang berada di perahu. Mereka sedang menuju ke Prakanong, yang merupakan tempat tinggalnya Pi. Sesampainya di Prakanong, Pi merasa heran karena keadaan di sana menjadi sepi. Pada malam harinya, mereka tiba di rumahnya Pi. Dia langsung mencari istrinya dan menemukan sebuah ayunan sedang bergoyang. Ketika dihampiri, ayunan itu kosong dan Nak memeluk Pi dari belakang. Mereka saling melepas rindu dan bermesraan. Pi menanyakan keberadaan anaknya dan dia menggendongnya. Pi menamai anaknya dengan sebutan Dang. Lalu, Pi memperkenalkan Nak kepada teman-temannya. Mereka terpukau melihat kecantikannya Nak dan di antara mereka, Puaklah yang paling terpesona melihatnya. Pi menawarkan mereka untuk tinggal di sini dan menginap di rumah neneknya yang sudah meninggal. Rumahnya itu berada di seberang sungai. Pi dan Nak kembali bermesraan. Nak menakuti Pi dan mengatakan ada hantu di sana. Pi begitu ketakutan dan ngumpet di belakangnya Nak. Ternyata Pi adalah seorang penakut terhadap hantu. Oleh karena itu, dia membawa sebuah jimat kemana-mana. Nak yang melihat jimat itu, mengatakan akan membersihkannya. Lalu Pi kembali memasukkan jimat itu ke dalam tas. Kemudian, Nak menidurkan anaknya di ayunan. Sambil menggoyangkan ayunan itu, dia sambil menyanyikan sebuah lagu. Tetapi suaranya itu membuat warga kampung menjadi ketakutan. Lalu Nak kembali tidur dan menemani Pi yang sudah terlelap. Di pagi harinya, Pi mengajak mereka untuk pergi ke pasar. Lalu terkejut melihat banyak jasad tentara di atas perahu. Orang yang sedang mendayung itu mengatakan akan mengantar mereka ke keluarganya. Ketika sedang perjalanan ke pasar, Sin menyapa Nak yang sedang menggendong bayinya di jendela. Sin menjadi heran melihat Nak yang hanya berdiam saja di sana. Ketika mereka tiba di pasar, kejadian aneh muncul menimpa mereka. Seperti pedagang kue dan pedagang ikan langsung kabur ketika melihat Pi datang mendekatinya. Lalu mereka pergi ke toko minuman di mana Bibi Prik yang menjaga toko itu sedang mabuk. Ketika Bibi Prik menyadari kehadiran Pi, dia langsung mengatakan bahwa Nak adalah hantu. Dia menyuruh Pi untuk membungkuk lalu melihatnya di antara kedua kakinya. Lalu Ping datang untuk memberhentikan perkataan ibunya, karena jika dikatakan kepada Pi, akan menjadi sebuah kutukan. Mereka menjadi heran dengan perkataan Bibi Prik. Di malam harinya, mereka sedang bersantai sambil minum-minum. Mereka terheran dengan sikap pedagang di pasar dan perkataan dari Bibi Prik. Sin menyetujui perkataan dari Bibi Prik itu. Mereka tertawa mendengar ucapan dari Sin dan menurut mereka, Bibi Prik sedang mabuk jadi dia berbicara ngawur.
Karena tidak ada Pi di antara mereka, Xin disuruh untuk memanggilnya. Xin secara terpaksa menurutinya karena hanya dia sendiri yang belum mabuk. Sesampainya di rumah Pi, Xin melihat Nak sedang duduk di dalam rumah. Ketika Nak sedang berdiri, tiba-tiba keluar darah dari tubuhnya Nak. Lalu, kemudian Xin terbangun dari tidurnya. Dia mengalami ketakutan karena kejadian di dalam mimpinya tadi menjadi kenyataan. Sesampainya di rumahnya Pi, Xin menaiki tangga lalu terjatuh. Ketika sudah sampai di rumahnya Pi, Xin terheran karena rumah Pi menjadi kotor dan usang, seperti tidak pernah dibersihkan sama sekali. Xin melihat ayunan bayi tiba-tiba bergoyang, lalu kabur melihat itu. Sesampainya di dermaga, dia melihat ada jeruk jatuh dan tangan Nak memajang untuk mengambil jeruk itu. Ter dan Puak yang sedang mabuk lagi berjoget ria. Xin tiba-tiba datang merusak suasana dan mengatakan bahwa Nak adalah hantu. Dia juga mengatakan rumah Pi menjadi kotor dan usang. Mendengar perkataan Xin, mereka menganggap dia sedang mabuk. Lalu muncul sebuah mayat di sungai. Di pagi harinya, mereka sedang berkumpul di halaman rumahnya Pi. Ter yang sedang bersantai, disuruh oleh Pi untuk mengambil kapak. Sesampainya di atas, Ter terheran karena rumahnya menjadi kotor seperti yang dikatakan Xin. Dia teringat atas perkataannya Xin semalam. Lalu dia melihat Nak sedang mengambil barang. Karena penasaran, dia mengikuti perkataannya Xin dan dia melihat di tengah antara kedua kaki. Tapi, yang terlakukan itu ngaco. Karena tidak terjadi apa-apa, dia menghampiri Xin dan memarahinya. Xin yang mendengar itu menjadi heran. Ter yang sedang kebelet, melakukan ritual hajat di tengah hutan. Lalu dia melihat sebuah cincin berwarna merah di dekatnya. Dia penasaran lalu mengusap tanah itu dengan tangannya. Dia melihat ada sebuah tengkorak yang terkubur, lalu kabur dari sana. Tak sengaja dia menjatuhkan sarang lebah dari pohon. Sesampainya di halaman, Ter yang wajahnya bengkak itu sulit untuk menjelaskan kepada dan Xin. Dia melihat Nak yang menggunakan cincin yang sama seperti yang dia temukan di tanah. Baru ingin mengatakan Nak itu hantu, dia muncul menghampiri mereka. Melihat mukanya Ter yang bengkak, Nak pergi mengambil obat. Ter mencari kertas dan pena lalu menulis Nak adalah hantu. Setelah itu dia berikan pesan itu kepada mereka. Setelah membaca pesan dari Ter, mereka menjadi kaget. Pi yang melihat mereka menjadi penasaran lalu merebut kertas itu. Setelah dibaca, Pi terkejut. Mereka langsung bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Terpenasaran apa yang akan terjadi dengan Pi dan Nak lalu mengintipnya dari jendela. Pi memarahi Nak karena dia tidak berkata jujur. Tak lama dari itu, mereka kembali bermesraan. Penasaran dengan kemesraan mereka, Ter membaca pesan itu kembali dan ternyata pesan itu adalah Nak itu jorok. Ter tak terima Pi bersama hantu dan dia memilih untuk tetap tinggal di sini. Di malamnya, Ter dan Xin mendatangi rumahnya Pi. Mereka bertekad untuk mengatakan Nak adalah hantu. Ketika mau mengatakan itu, Nak muncul di antara mereka. Ter dan Xin menjadi takut melihat kedatangan Nak. Ter memberanikan diri untuk mengatakan itu tapi dihalangi oleh dan Puak. Mereka mengatakan kepada Ter secara berbisik, dan mengatakan kalau Ping datang dan mengatakan kalau ibunya mati karena ulahnya Nak. Mendengar itu, Ter menjadi takut dan langsung pamit dari sana. Tapi Nak menawarkan mereka untuk ikut makan malam. Secara terpaksa mereka menerima tawaran itu. Di saat makanan sudah dihidangkan, mereka kaget karena isinya adalah daun kering dan belatung. Ter yang melihat tatapannya Nak, secara terpaksa memakan hidangan itu. Puak, dan Xin terpaksa mengikuti Ter. Xin selalu menjadi tumbal atas kejadian itu demi menghargai Pi. Lalu Pi mengajak mereka untuk bermain tebak gaya. Di saat mereka sedang bermain, giliran Ter yang membuat pertanyaan. Karena jawaban itu adalah baju orang mati, Ter secara tak sengaja menunjuk Nak. Xin secara polos menjawabnya baju orang mati, karena Nak sudah mati. Beberapa detik kemudian, mereka baru sadar atas kelakuan konyolnya mereka. Lalu mereka langsung pergi dari sana. Baru sampai di dermaga, Nak menghampiri mereka. Mereka menjadi panik dan mendayungkan perahunya. Tetapi perahunya hanya muter-muter di situ saja. Nak mengancam mereka untuk tidak mengganggunya. Dan mereka berhasil kabur meninggalkan dermaga itu. Sesampainya di rumah, Pi mendatangi mereka sambil marah-marah dan mengusir mereka dari sini. Pi mengatakan bahwa mereka sudah terpengaruhi oleh Ping yang sebelumnya sudah sakit hati kepada Nak.
Pi pulang ke rumah dan menghibur Nak yang lagi sedih. Pi mengajak Nak untuk pergi ke pasar malam. Nak memakai topeng di wajahnya agar tidak diketahui oleh warga. Mereka bermain wahana penuh dengan kebahagiaan. Momen yang sangat berbahagia untuk mereka berdua. Di saat bermain kincir-kincir, Nak mengatakan bagaimana jika dia sudah mati. Pi menjawab, lebih baik dia mati dulu karena tidak bisa hidup tanpa Nak. Mendengar jawaban itu, Nak sangat senang sekali. Selesai bermain kincir-kincir, kini mereka masuk ke rumah hantu. Temannya Pi sudah menunggu mereka di sana. Di tengah permainan itu, Pi diculik oleh mereka. Nak menyadari hal itu dan segera menolongnya. Mereka yang sudah terpojok oleh kehadiran Nak, lari terbirit-birit meninggalkan rumah hantu. Sesampainya di tengah hutan, mereka melepaskan ikatannya Pi. Pi marah kepada mereka, dan menegaskan Nak belum mati lalu pergi dari sana. Karena mereka khawatir dengan keadaan Pi, segera mencari dia di tengah hutan. Mereka menemukan Pi sedang kesakitan karena luka bekas tembaknya dulu, kembali berdarah. Merasa aneh melihat keadaan Pi, karena luka yang sudah lama masih belum sembuh. Mencurigai Pi adalah hantu yang sebenarnya. Kesimpulan itu berdasarkan dari cincin pernikahannya Pi dan Nak. Untuk memastikan itu semua, memaksa membuka balutan di tangannya. Ketika dibuka, tidak menggunakan cincinnya itu, karena sedang terluka. Tapi cincinnya itu dijadikan kalung oleh Pi. Langsung saja melempar beras ke Pi lalu kabur dari sana. Pi pun kesakitan setelah terkena beras itu. Karena mereka menyangka Nak masih hidup, mereka langsung pergi ke rumahnya Pi untuk membawanya pergi. Karena Pi tidak ada di antara mereka, Nak pun menanyakan keberadaannya. Mereka berbohong dan mengatakan bahwa Pi sedang menunggu di depan. Mereka pun pergi dengan mendayungkan sebuah perahu. Tiba-tiba perahu itu mau tenggelam karena keberatan bobot. Mereka membuang semua barang yang dibawa termasuk dayungnya. Tiba-tiba Pi muncul dari pinggir sungai lalu menghampiri mereka. Karena kaki Pi kram, dia tenggelam. Temannya menjadi yakin, kalau dia bukanlah hantu, karena bisa tenggelam. Lalu mereka menolongnya dan menaikin Pi ke perahu. Masih menanyakan, siapa hantu sebenarnya. Tanpa sengaja, sebuah cincin jatuh dari badannya Ei. Menyimpulkan bahwa Ei adalah hantu dan menendang dia ke sungai. Mereka melanjutkan mendayung menggunakan tangan. Karena tidak bergerak, Nak memberikan dayungnya itu kepada mereka. Ketika menerima dayungnya itu, dia terheran karena seharusnya dayung itu sudah dibuang ke sungai. Terlalu membungkuk dan melihat ke belakang melalui kedua kakinya. Setelah berhasil melihat Nak, dia berubah menjadi hantu. Mereka segera menyeburkan diri ke sungai, kecuali Sin, karena dia tidak bisa berenang. Karena Sin ketakutan, akhirnya dia menjeburkan diri ke sungai lalu berenang. Setelah Sin sampai, mereka ingin pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Pi tidak mau pergi dan Puak membuatnya pingsan. Mereka pergi ke sebuah kuil untuk meminta tolong kepada biksu. Biksu itu membuat pembatas menggunakan tali agar Nak tidak bisa mengambil Pi. Tiba-tiba Nak datang melalui pintu. Begitu ritual pengusiran dilakukan, mereka berempat bertingkah konyol, sehingga beras dan air suci menjadi terbuang. Karena Pi meronta-ronta, tak sengaja dia menendang biksu itu sehingga merusak pembatasnya. Sekejap lilin menjadi mati lalu ruangan itu menjadi gelap. Ketika sudah menyala kembali, mereka berlima terikat dengan tali dan biksu itu kabur melalui jendela. Tiba-tiba Ei datang di pintu yang berbeda. Ketakutan mereka semakin bertambah atas kehadiran Ei. Mereka masih menyangka Ei itu adalah hantu. Mereka melakukan kekonyolan lagi dan langsung menabrakkan diri ke Ei dan mereka terjatuh berbarengan. Ei menjelaskan bahwa dia bukanlah hantu. Dia sengaja mencuri cincin itu untuk dijual sebagai modal berjudi. Lalu mereka masih menyadari bahwa Nak masih di sana. Ketika ingin kabur, semua pintu terkunci lalu Nak menghilang. Nak muncul kembali dengan berdiri di atap kuil. Mereka berdebat dengan Nak atas kelakuannya. Menuduh Nak sudah membunuh Bibi Prik. Lalu Nak menyangkal bahwa dia tidak membunuh Bibi Prik. Penyebab matinya Bibi Prik karena ulahnya sendiri. Nak hanya ingin hidup berdamai dengan Pi. Lalu Nak segera membawa Pi untuk masuk ke dunianya. Tapi Pi hanya bisa berdiam diri sambil bersedih. Nak yang begitu mencintai Pi, dia hanya mengusap air matanya. Di momen ini, kebenaran semuanya terungkap. Nak meminta maaf kepada Pi, karena dia harus mati terlebih dulu. Dan dia harus berbohong kepada Pi karena berpura-pura menjadi manusia.
Semuanya itu dilakukan karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah mati dan hanya ingin tinggal bersama Nak. Pi pun tidak merasa dibohongi melainkan dialah yang telah berbohong. Pi sudah mengetahui dari awal bahwa Nak adalah hantu. Karena sangat mencintai Nak, dia harus berbohong kepada dirinya. Ketika Nak mengantar temannya itu di dermaga kemarin, dia mencoba melihat di antara kedua kakinya. Pi terkejut setelah melihatnya dan dia membuang jimat itu ke sungai agar Nak tidak terganggu. Pi juga membongkar kuburan Pi dan memeluk mayatnya sambil menangis. Pi juga memakan daunan kering dan belatung untuk menghargai Nak. Pi juga mengetahui bahwa rumah yang dia tinggal juga kotor dan usang. Karena begitu besar rasa cintanya Pi kepada Nak, dia mampu bertahan hidup dari medan perang. Nak sangat terharu sekali mendengar ceritanya Pi dan semakin mencintai dia. Puak dan Sin yang masih di sana, menjadi terharu mendengar cerita mereka berdua. Mereka pun pada akhirnya menerima keberadaan Nak yang sudah menjadi hantu. Pi menghampiri Nak lalu menciumnya. Dan pada akhirnya mereka kembali bersama lagi meskipun berbeda alam. Pesan dari film ini, pertama, jangan terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu tanpa bukti. Seperti yang telah dilakukan kepada teman-temannya. Kedua, jangan pernah meninggalkan sahabat kalian yang sedang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, cintailah dia orang yang Anda sayangi, selama dia masih hidup di dunia ini. Kami butuh penilaian Anda mengenai film ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menontonnya hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan yang paling penting, subscribe itu gratis. Sampai ketemu di film selanjutnya.